إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita haturkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan terus menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, dan di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman dan Islam. Nikmat ini harus kita jaga, harus kita rawat sampai Allah mewafatkan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah kalian kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah sesekali kalian mendekati dosa zina. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya dosa zina itu adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potongan pertama dari ayat ini, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati dosa zina. Maka ini mengisyaratkan bahwa tidaklah suatu dosa zina itu terjadi melainkan ada jalannya. Tidaklah dosa zina terjadi melainkan ada pintunya, dan tidaklah seseorang melakukan dosa zina melainkan pintu-pintu dan jalan-jalan yang menuju kepada dosa zina ini dia lakukan. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam adalah syariat yang agung, syariat yang mengharamkan dosa zina, dan tidak hanya mengharamkan dosa zina. Islam juga mengharamkan segala macam perbuatan yang menjadi jalan menuju perbuatan zina, dan sebaliknya segala perbuatan yang menjadi pencegahan terhadap penyakit zina, maka Islam mensyariatkannya. Islam syariatkan pernikahan sebagai jalan syahwat yang halal. Kemudian Islam mengharamkan kepada laki-laki untuk melihat wanita yang bukan mahramnya. Islam perintahkan untuk menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan. Islam melarang melalui lisan nabinya laki-laki yang bukan mahram menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian Islam larang ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan di tempat-tempat umum yang itu akan mengumbar syahwat. Islam wajibkan kepada para wanita untuk
kepada para wanita untuk menggunakan hijab menutup aurat mereka, dan banyak lagi aturan-aturan yang oleh Allah sendiri Allah jelaskan dalam Al-Quran atau Allah jelaskan melalui lisan Nabi-Nya dalam hadis-hadisnya tentang apa? Tentang aturan rangkaian syariat, yang mana syariat ini mencegah kita untuk terjatuh kepada perbuatan zina. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan innahu kana fahisyah, dan sesungguhnya dosa zina itulah dosa yang fahisyah, dosa yang keji. Apa yang dimaksud dengan dosa yang keji? Apa yang dimaksud dengan fahisyah? Para ulama menjelaskan, tidaklah sesuatu itu disebut fahisyah, melainkan dia adalah keburukan yang bertumpuk-tumpuk di atas keburukan yang banyak. Sehingga apa? Sehingga fitrah manusia yang normal, jiwa manusia yang normal menganggap hal tersebut buruk. Maka pada dasarnya untuk menganggap dosa zina adalah sebuah dosa yang menjijikkan, maka sebenarnya tidak perlu lagi kemudian dalil-dalil syariat. Cukup fitrah kita yang berbicara, cukup kemudian fitrah kita yang mengatakan bahwa ini adalah dosa yang amat sangat menjijikkan. Bahkan saking menjijikkannya dosa ini, Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya membawakan sebuah riwayat dari salah seorang sahabat. Suatu ketika salah seorang sahabat ini mengatakan, ketika beliau masih dalam keadaan jahiliyah, dan ketika itu beliau menggembalakan ternak-ternak beliau, maka suatu ketika beliau mendapati kera betina sambil tidur-tiduran. Kemudian datang kepadanya kera jantan, kemudian kedua kera tadi melakukan hubungan. Maka kemudian apa? Datang kera ketiga, yang kera ketiga inilah pasangan dari kera pertama itu tadi. Maka dia kemudian berteriak, kemudian berkumpullah sekumpulan kera. Maka apa? Maka sekumpulan kera ini sepakat untuk melempari sepasang kera yang berzina ini dengan batu sampai kemudian kedua kera tersebut meninggal. Saking menjijikkannya dosa zina, bahkan menjijikkannya tersebut sampai dirasakan oleh binatang. Apalagi kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan akal. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ketika syahwat dan hawa nafsu menggelora dalam jiwa seseorang, maka ketika itulah seseorang terkadang sudah tidak lagi berpikir menggunakan nalar dan akal sehatnya. Maka ketika orang yang diuji dengan syahwat, maka berulang kalilah berpikir dengan rasional, dengan akal yang sehat. Suatu ketika datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan saya, perbolehkan saya untuk melakukan dosa zina. Pertanyaan tersebut didengar oleh para sahabat, kemudian para sahabat diam. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang mengajak pemuda tadi, "Wahai pemuda, silahkan mendekat." Kemudian Nabi bertanya kepada pemuda tadi, "Atardahu li ummik?" Apakah engkau ridha kalau yang dizinai itu adalah ibumu? Tidak. Dan begitu pula orang lain. Mereka tidak akan mau ibunya dizinai oleh orang lain. Atardahu li ukhtik? Apakah engkau ridha kalau yang dizinai itu adalah saudari perempuanmu? Tidak. Dan begitu pula orang lain. Ya, mereka tidak ridha jika saudari perempuan mereka dizinai. Atardahu li bintik? Apakah engkau ridha jika itu terjadi kepada anak perempuanmu? Tidak. Ya, maka begitu pula orang lain. Mereka tidak ridha jika dosa tersebut terjadi kepada anak perempuannya. Atardahu li ammatik? Apakah engkau ridha jika hal tersebut terjadi untuk saudari bapakmu? Tidak. Begitu pula orang lain. Mereka tidak ridha jika dosa tersebut terjadi kepada saudari bapak mereka. Atardahu li khalatik? Apakah engkau ridha jika dosa tersebut terjadi kepada saudari ibumu? Tidak. Begitu pula orang lain. Mereka juga tidak ridha jika hal tersebut terjadi kepada saudari ibunya.
Maka pertanyaan-pertanyaan Nabi ini membuka nalar, membuka logika berpikir seorang pemuda ini tadi. Bahwa apa? Bahwa jika seseorang jatuh ke dalam perzinaan, sebagaimana dosa zina tersebut tidak ingin terjadi pada keluarganya, tidak ingin terjadi kepada ibunya, tidak ingin terjadi kepada saudari perempuannya, tidak ingin terjadi kepada anak perempuannya, tidak ingin terjadi kepada bibinya, maka pastikanlah perempuan yang engkau zinai adalah bisa saja dia ibu dari seorang anak, bisa saja dia saudari dari seorang saudara, bisa saja dia anak perempuan dari seorang bapak, bisa saja dia keponakan, bisa saja dia bibi dari seorang keponakan. Maka sebagaimana engkau tidak redha, engkau tidak rela, engkau bahkan tidak ingin dosa zina tersebut terjadi kepada orang-orang terdekatmu, kepada keluarga-keluarga terdekatmu, maka begitu pula orang lain. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saking menjijikkannya dosa zina, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bermimpi, dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Beliau bermimpi dibawa oleh dua orang malaikat, kemudian dibawa ke suatu tempat, yang tempat tersebut ada tanur. Tanur itu adalah semacam bangunan yang lebar di bawah, kemudian apa, sempit di atasnya. Maka kemudian apa? Kemudian dilihatlah ke dalam, maka terdapatlah laki-laki dan perempuan telanjang di dalam tanur tersebut, yang kemudian di bawah mereka kemudian apa, dibakar dengan api yang amat sangat panas, membuat mereka kepanasan dan menjerit. Mereka lari ke atas, melompat ke atas, kemudian ketika mereka di atas, mereka bertemu dengan tempat yang sempit, kemudian api tersebut padam, kemudian mereka jatuh lagi ke bawah, kemudian begitu seterusnya. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ini adalah azab kubur bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa zina dan mereka tidak bertaubat dari dosa zina tersebut. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking menjijikkannya dosa zina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma zaharat fi qaumin fahishatun qattun hatta a'lanu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi min aslafihim." Dan tidaklah, didirikan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan tidaklah dosa zina menjadi tersebar di suatu kaum, kemudian sampai mereka hatta a'lanu biha, sampai mereka melakukannya dengan terang-terangan, sampai mereka melakukannya dengan rasa bangga. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dosa zina tersebar di suatu kaum, melainkan apa? Melainkan ada orang yang bangga dengan dosa zinanya, melainkan ada orang yang dengan senantiasa menyebarkan berita-berita perzinaan, melainkan ada orang yang dengan bangga menceritakan dosa zinanya. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa, setiap umatku akan diampuni illal mujahirun, kecuali para mujahir. Siapa mujahir? Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan dosa, dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari, kemudian mereka dengan bangga menceritakannya di pagi harinya. Dan berapa banyak hari ini orang-orang yang dengan bangga menceritakan kasus perzinaannya, entah itu di portal media, entah itu di YouTube dan lain sebagainya, dengan bangga mereka melakukan dosanya. Dan inilah sebab tersebarnya dosa zina. Sehingga apa? Ketika orang-orang dengan bangga melakukan dosa perzinaan, maka ketika itu dosa zina yang seharusnya bagi seorang muslim ibarat gunung yang akan menimpanya, begitu berat dan begitu besar, namun karena saking banyaknya orang menjadikannya bahan bercandaan, orang menjadikannya bahan pembicaraan di tempat-tempat nongkrong mereka, orang-orang menjadikannya sebagai apa? Sebagai bahan hiburan, orang-orang menceritakannya dengan bangga. Maka ketahuilah, ketika itu dahsyatnya dosa zina yang ada dalam hati orang-orang beriman sedikit demi sedikit akan semakin terkikis. Ketika dosa zina tadi semakin terkikis, beratnya, dahsyatnya,
sudah tidak lagi dirasakan oleh hati, sudah tidak lagi dirasakan kepekaannya oleh hati, sehingga apa? Sehingga dosa zina hanya seolah seperti sehelai rambut yang hinggap di hidung kita, kemudian yang terjadi apa? Orang sudah menganggap enteng dosa perzinaan. Ketika dosa zina sudah dianggap enteng, maka tersebarlah dosa zina. Maka ketika dosa zina tersebar, orang telah terang-terangan melakukannya, sudah tidak lagi malu, sudah tidak lagi dianggap aib. Maka ketika itu fasya fihimut ta'un, kecuali apa? Akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un, semacam wabah yang wabah tersebut mematikan. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen beberapa tahun yang lalu ketika kita semua dilanda oleh wabah Covid, harusnya kita jadikan momen bagi kita untuk introspeksi diri, untuk introspeksi keluarga, untuk introspeksi masyarakat kita. Jangan-jangan Allah timpakan kepada kita wabah tersebut karena tersebarnya dosa zina di tengah-tengah kita. Tersebarnya dosa zina dan tidak ada pengingkaran dari siapapun, sehingga menjadi sebuah hal yang biasa. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal auja', dalam hadis Nabi SAW melanjutkan, tersebarnya ta'un dan penyakit-penyakit yang tidak pernah terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Kita lihat begitu banyak penyakit mematikan yang tersebar. Karena apa? Karena maraknya dosa zina. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ikhwan, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa zina itu adalah dosa zina itu adalah hutang yang mesti kita bayarkan. Jika seseorang tidak bertaubat dari dosa tersebut, hati-hati, dia akan diuji dengan adanya perzinaan dalam lingkungan keluarganya. Hati-hati. Dalam sebuah hadis, namun hadis ini didhaifkan oleh oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi Muhammad SAW sabda, "Barru aba'akum tabarraukum abna'akum." Berbuat baiklah kalian kepada bapak-bapak kalian, berbaktilah kalian kepada bapak-bapak kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ta'afu, kata Nabi, afu, ifahlah kalian, jagalah diri kalian, jagalah kemaluan kalian, janganlah sampai kalian terjatuh kepada dosa zina. Ta'afu nisa'akum, niscaya istri-istri kalian akan, niscaya perempuan-perempuan kalian akan terjaga kehormatannya. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, ya, Syekh Sa'ad Al-Atiq menceritakan, ada seorang pemuda yang gemar berbuat zina. Dia berzina ke sana kemari dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika dia diajak oleh beberapa orang temannya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya. Dia dan berempat orang temannya itu berzina dengan seorang perempuan. Masuk orang pertama, masuk orang kedua, masuk orang ketiga, kemudian dialah orang keempat. Dan alangkah kagetnya dia ketika dia dapati bahwa perempuan yang dizinai oleh teman-temannya adalah saudari perempuannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dosa perzinaan. Jangan pernah kita anggap inilah dosa yang biasa. Jangan pernah kita anggap inilah dosa yang ringan. Ini adalah sebuah dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjejerkan dosa zina itu dengan kesyirikan dan pembunuhan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah, tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak membunuh jiwa tanpa dasar yang hak,
dan orang-orang yang tidak jatuh ke dalam dosa zina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan dosa zina tersebut, yalqa athama, maka niscaya dia akan mendapatkan dosa yang amat sangat besar, dosa yang amat sangat banyak. Yudha'af lahul adzab, dosa ini akan dilipat gandakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah zina menjadi dosa yang dahsyat, dosa yang menjijikkan bagi kita ketika kita tahu bahwa apa hukuman yang ditetapkan oleh syariat Islam. Para ulama sepakat dari zaman dahulu sampai hari ini bahwa ketika seseorang terjatuh ke dalam dosa zina, maka ada dua kemungkinan. Pertama adalah orang tersebut sudah menikah, maka hukumannya adalah dia diberikan hukuman yang paling mengerikan, yaitu apa? Badannya ditimbun dan dia dirajam sampai mati. Kemudian jika orang tadi belum menikah dan dia bukanlah seorang yang muhsan, belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan ke tempat yang lain. Cukuplah ini bahwa hukuman yang disepakati oleh para ulama, hukuman yang paling mengerikan dalam syariat Islam, ditetapkan sebagai hukuman bagi orang-orang yang berlaku zina. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, agar anak keturunan kita, keluarga kita dan masyarakat kita dijauhkan dari penyakit zina ini. Karena ini adalah dosa yang amat sangat menjijikkan. Dosa yang amat sangat, bahkan semua manusia dengan fitrahnya akan mengatakan ini adalah sebuah perbuatan yang terlarang. Karena banyak sekali mafsadat yang didatangkan dari dosa ini. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, iyyakum waz-zina fa inna zina yurithul faqr. Ya, jauhilah oleh kalian dosa zina, karena dosa zina akan melahirkan kemiskinan. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan sesungguhnya dosa zina itulah seburuk-buruk jalan. Maka orang yang wafat dan kemudian dalam keadaan belum bertaubat dari dosa zinanya, maka dikhawatirkan mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, karena dosa zina adalah dosa termasuk dosa-dosa besar, di antara dosa besar di antara dosa besar yang amat sangat menghancurkan diri, menghancurkan masyarakat, menghancurkan keluarga, dan menghancurkan agama dan negara. Mari kita tutup khutbah kita dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وridwanaka al-jannah ba'dal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami keselamatan dalam agama kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesehatan pada jasad kami, anugerahkanlah kepada kami pertambahan ilmu kami, anugerahkanlah kepada kami keberkahan rizki kami, anugerahkanlah kepada kami taubat sebelum meninggal, anugerahkanlah kepada kami rahmatmu saat kami meninggal, dan anugerahkanlah kepada kami ridha dan surgamu ya Allah setelah kami meninggal. Allahumma ighfir dhunubana
wa hassin furujana wa tahhir qulubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wa hassin furujana, dan jagalah kemaluan-kemaluan kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari berbagai macam dosa syahwat ya Allah. Wa tahhir qulubana, dan sucikanlah hati-hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة